Salam, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan kembali berikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu 3 Mei 2020. Sebelum kita masuk dalam ibadah yang kudus, saya mengajak kita sekalian masuk dalam saat teduh. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa besar hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari dengan kerendahan hati, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jamak, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pada bait yang kedua, kita nyanyikan bersama-sama dan saya mengundang kita sekalian berdiri. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Hatalah sinta kalunen jetu, hatalah sinta kau denganku, tutut tawangku. Hatalah sinta kau denganku. Ketika helu tedusan ita dan setan mawi
Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, penuntun hidup kami, karunia dan anugerah-Mu tiada pernah berhenti mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami menikmati semua pemberian-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau tiada pernah menghentikan kasih sayang-Mu kepada kami. Meski kami berdosa, kasih-Mu lah yang senantiasa merangkul dan menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, hingga hidup kami dibaharui di dalam Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan perikop, Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita sekalian berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama-sama untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sumber segala hikmat, kami memohon anugerahkanlah bagi kami hikmat saat ini. Ketika kami mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga hikmat itu bekerja dalam diri kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan dimampukan pula untuk melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 saya bacakan untuk kita bersama-sama demikian. Dengan perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk segala sesuatu dalam hidup ini, tidak selamanya kita memiliki pemahaman yang benar. Termasuk salah satunya adalah dalam hal mempercayakan diri dan hidup kita. Karena faktanya saudara-saudara, masih ada orang yang sesat. Faktanya juga masih ada orang yang keliru dalam mempercayakan dirinya dalam hidup ini. Nah, sebagai orang yang percaya, kita harus tahu kepada siapa kita mempercayakan diri kita, mempercayakan hidup kita. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa harus kepada Yesus Kristus? Dengan gamblang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara, bukankah ini yang kita inginkan? Kita ingin selamat, kita ingin berada dalam tuntunan yang benar,
Kita tidak ingin sesat, apalagi kita tidak ingin binasa dalam hidup kita ini. Kita hidup dalam anugerah keselamatan yang datangnya daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus katakan, akulah pintu itu. Maka wajar dan seharusnya lah kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus yang sebagai pintu keselamatan itu. Tahukah saudara, di saat kita mempercayakan diri kita dalam tuntunan Tuhan, kita akan dapat melihat dan kita juga akan dapat memilih apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang salah dalam kehidupan ini. Maka percayakanlah diri kita pada Tuhan dan hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita bersafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk hari yang indah yang Kau karuniakan kepada kami. Betapa bahagianya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan dan mengagumi alam ciptaan-Mu serta berkarya di dalam dunia ini. Ya Tuhan Bapa kami, bersama dengan jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama-sama di rumah masing-masing, kami berdoa untuk dunia ini, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden beserta jajaran kabinetnya. Kami juga berdoa untuk kepala-kepala daerah yang sedang memimpin saat ini. Berkati dan pimpinlah mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terlebih-lebih di tengah-tengah keadaan yang mencemaskan karena virus corona. Pulihkanlah dunia ini ya Tuhan. Bersihkanlah alam kami dengan sinergitas dari setiap pihak. Sertai dan lindungilah pemerintah dan juga tim medis yang berada di garda terdepan penanganan pandemi COVID-19 ini. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami bersyukur kepadamu atas bimbingan dan kasih-Mu. Berkati dan pimpinlah kiranya masing-masing rumah tangga Kristiani yang ada. Semoga kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian senantiasa hadir dalam keluarga kami, sekarang maupun nanti. Sehingga keluarga Kristiani yang bahagia ini dapat menjadi terang dan garam bagi dunia. Berkatilah mereka yang sedang sakit, yang mengalami duka cita, kesusahan, kekecewaan, kegagalan, dan hal-hal lainnya dalam hidup mereka, yang menjadi sebuah pergumulan hidup bagi mereka. Dengan penyertaan Tuhan agar hidupnya diubahkan dan dipulihkan. Berkatilah mereka yang sedang menganggur dan membutuhkan pekerjaan yang layak bagi mereka. Berkatilah anak-anak kami yang saat ini pada masa pertumbuhan mereka, maupun mereka yang sudah sekolah, baik dari jenjang yang rendah sampai yang tinggi. Meski mereka harus belajar di rumah, tolong sertai dan bimbinglah mereka ya Tuhan, agar selalu memperoleh roh hikmat dan kepandaian, semangat dalam belajar, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam kehidupannya. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, kami mau serahkan di dalam tangan kasih setia-Mu. Istri, suami, anak, menantu, cucu, dan orang tua serta saudara kami serahkan dalam tuntunan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang menjadi nas pengantar bagi kita bersama untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan, mari kita bersatu hati dalam doa.
Kami persiapkan persembahan kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas setiap berkat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Kepadamu kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari dengan kesungguhan hati, dengan penuh syukur kita menyerahkan persembahan kita seraya memuji nama Tuhan. Tuntun aku Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita dan salam sehat.